Terus, lanjut. Tentang manhaj salaf, sejak kapan masuk ke Indonesia? Persisnya saya tidak tahu tarikh ya. Tetapi yakni terjadi di awal abad ke-20 waktu itu di dunia Islam setelah dakwah Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam, menegakkan dakwah tauhid, mengajak umat kembali kepada Alkitab dan Sunnah, dan secara fitrah kaum muslimin menerima dakwah tersebut, kecuali musuh-musuh Islam, di antaranya Inggris ketika itu. Sebab mereka tahu dakwah ini akan mengembalikan kejayaan Islam, akan mengembalikan umat Islam menjadi kuat dan kokoh dan tegar di atas akidah mereka, di atas tauhid yang selama ini umat Islam bergubang dengan kesyirikan dan bid'ah, dan sangat jauh dari hidayah dan cahaya Alkitab dan Sunnah. Maka dakwah Syekh tentu akan merubah dan akan terjadi perubahan secara besar-besaran di dalam dunia Islam, dan ini sangat merugikan mereka yang menyebarkan agama mereka, yang memecah belah kaum muslimin dan membiarkan kaum muslimin berpuak dan bercerai-berai, masing-masing memiliki firqah-firqah sendiri. Karena itu mereka berusaha mencari sesuatu nama apa yang tepat dilakopkan ini. Dan kita tahu yang kedua yang memusuhinya adalah ahli bid'ah. Dan mereka mempengaruhi masyarakat umum, padahal dakwah ini berjalan secara fitrah. Akhirnya mereka menemukan sebuah nama bahwa salah satu firqah Khawarij yang dahulu itu firqah Wahabi. Nama firqah mereka, Khawarij berfirqah-firqah. Salah satu sekte Khawarij bernama Wahabi. Lalu Inggris, yakni asing, bersama ahli bid'ah bergembira menemukan nama ini. Nama ini yang akan kita sematkan ke dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena itu kan harusnya bukan Wahabi, kan nama dia Muhammad, harusnya apa? Muhammadiyah. Kok Wahabi ayahnya, padahal bukan ayahnya yang bergerak, tapi ingin dijuluki dengan julukan yang buruk bahwa firqah ini adalah Khawarij. Karena memang ada salah satu sekte dari sekte-sekte Khawarij yang bernama Wahabi. Paham antum? Maka disematkan namanya. Ya, ini Wahabi.
Karena memang namanya Muhammad bin Abdul Wahab, ada Wahabnya. Pas ini Wahabi. Mulailah terlakop, terjuluki pergerakan dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaih dengan nama Wahabi. Paham teman? Itu asal usul namanya. Agar sempit dakwah itu. Padahal Syekh tidak ada nama kecuali Islam dan kaum muslimin dan mengikuti ahlus sunnah, sunni, salafi. Maka mulai terjadi dakwah menyebar, dakwah fitrah tadi ke negeri-negeri, masuk ke India, masuk ke ini, akhirnya masuk juga ke Indonesia. Dakwah ini. Maka di Indonesia terjadi pergolakan antara dakwah yang disebut dakwah Wahabi, karena memang sudah disematkan ini, dengan dakwah kaum tua tradisional. Barangkali itu cikal bakalnya. Panjang kalau saya cerita, nanti habis waktu.